Oke, oke, Aris ya. Jadi sekarang apa ini yang bisa kita diskusi ini terkait CV, LinkedIn atau apapun itu? Mungkin bisa dimulai dari CV terlebih dahulu, Kak. Oke, boleh. Oke, kamu ada pertanyaan nggak terkait dengan CV? Maksudnya kalau yang masih kamu bingungin atau bagian tertentu cara ngisinya atau cara pakainya gimana gitu? Ada yang pengen kamu diskusiin nggak? Mungkin pertanyaannya seputar bagaimana sih, Pak, tipsnya and triknya supaya CV-nya itu bisa lolos di sistem ATS friendly, Pak? Oke, jadi CV itu mau dimasukin ke sistem ATS ya gitu. Iya, Jadi gini, pada dasarnya itu kan kita kan harus tahu dulu nih gitu ETS friendly itu maksudnya apa sih gitu kan. ETS itu kan sistem dia gitu. Dia akan mengekstrak kata-kata kunci yang ada di CV, dicocokin dengan kata kunci yang ada fungsi jabatan, terus dilihat kecocokannya gitu kan ya. iya, Dipasangin gitu. Nah, gimana sih biar biar kita memastikan bahwa banyak kemungkinannya makin tinggi gitu ya pada saat kita pakai ATS friendly itu eh, kita dipanggil gitu. Jadi paling simpel tuh gini, kamu udah plotting dulu, kamu lihat observasi ke dalam dulu. Jadi kayak, oke, ini kemampuanku tuh ini gitu kan, kemampuanku ini. Nah, aku mau tuliskan ke CV dalam bentuk seperti ini, dalam arti seperti ini maksudku. Jangan, misalkan kamu ada pengalaman kerja ya gitu. Nah, pengalaman kerja itu bener-bener memunculkan kata-kata kunci detail gitu ya, keywords yang detail gitu. Biasanya ada verb yang kamu masukin banyak gitu, yang benar-benar kayak bukan yang general gitu. Misalkan kayak apa kerjaanmu? Beres-beres rumah Kak gitu. Bukan gitu gitu. Nah, iya, jadi lebih didefinisiin lagi yang lebih detail gitu. Misalkan gitu. Gitu. Bikin makanan 3 kali sehari, nyapu halaman rumah dan halaman belakang gitu gitulah bahasanya tuh ibarat kayak gitu. Lebih ke detail gitu bukan yang general gitu. Yang kedua adalah pastiin lagi terkait dengan pengalaman kamu tuh nggak ada yang terlewat gitu. ETS itu kan untuk mempermudah mengekstrak info gitu kan. Nah, percuma dong kalau infonya gampang diekstrak tapi infonya ternyata bukan yang dibutuhkan gitu loh. Gitu. Nah, kalau tidak sesuai dengan kemampuan sih nggak masalah. Aku mikirnya adalah kalau memang kamu punya kemampuannya, tapi lupa ditulis atau lupa dijabarkan, hanya misalkan satu, kamu salah prioritas. Maksudnya salah prioritas tuh gimana? Kadang tuh ada orang yang mikir kayak CV-ku harus 1 halaman saja gitu kan. Padahal dengan 1 halaman itu akhirnya kamu bayangannya ngejar halaman itu tuh. Waduh, udah nggak cukup nih, tinggal dikit gitu kan. Aku masukin ini ya, padahal banyak pengalaman hebat yang gara-gara nggak cukup, nggak ditulis gitu. Padahal mungkin itu dicari. Kenapa memaksakan 1 halaman kalau bisa 2 halaman gitu? Ibaratnya gitu. Karena kan yang penting maksimal 3 halaman gitu kan. iya, Jadi lebih lebih ke arah sana gitu, Riz gitu. Jadi kayak oke, daripada aku paksain nanti malah nggak jadi gitu kan. Nah, mending caranya seperti itu gitu. Jadi yang yang harus disesuaikan itu sih apa namanya? Dari sisi urgensi apa yang kamu udah lalui, silahkan tuliskan dengan benar dulu, misalnya kayak isinya. Nah, setelah itu yang kedua adalah kamu harus paham dulu nih, yang namanya CV attach friend itu gimana sih, gitu. Macam-macam ya, gitu. Jadi kayak misalkan CV-nya berbahasa Inggris, gitu. Dalam tanda kutip, nggak usah kasih foto. Atau kalau misalkan dikasih foto, dia lokasinya tuh nggak pakai text box gitu pokoknya. Gitu. Dia nggak main seperti itu, jadi kayak foto tuh di atas aja gitu, terus katanya mulai ke bawah gitu dan lain-lain gitu. Terus tau lah ya, kamu udah tahu lah, misalnya nggak boleh pakai tabel, nggak boleh pakai simbol-simbol, nggak boleh pakai font yang aneh-aneh gitu, nggak boleh pakai warna yang terlalu mencolok, jadi kayak warnanya tuh kayak hitam putih aja gitu-gitu. Itu akan sangat mempermudah untuk ini paling simpel bikinnya pakai Word gitu. Ibaratnya gitu kan gitu, jadi desainnya tuh akan sederhana. Nah, kalau misalkan Kak aku udah pakai yang informasinya udah aku bikin secara lengkap, aku tuliskan sesuai dengan format ETS friendly yang aku pelajarin gitu ya. Selanjutnya ngapain? Nah, selanjutnya kamu lihat gitu. Perusahaan biasanya menggunakan sistem ATS friendly itu bisa kamu temuin di mana? Oh, di platform-platform resmi gitu. Ya, sebenarnya nggak resmi. Ya, maksudnya platform-platform resminya gitu. Apa misalkan ya websitenya mereka gitu. Atau lewat portal-portal karir, LinkedIn juga dan lain-lain gitu. Silahkan pakai ATS gitu.
Terus kalau mau pakai desain silahkan gitu. Tapi kalau mau yang lewat misalnya kayak email nih, kirim email kamu lebih milih pakai desain itu ya silahkan. Itu kalau mau dipisahin ya kalau kamu ada dua jenis CV. Tapi kalau memang cuma pakai ATS 2 nggak masalah gitu. Gitu. Tapi Kak aku udah coba ngirim-ngirim kok belum ada panggilan, cek lagi Ya betul. gitu. Kalau udah ngirim-ngirim cek lagi apanya dari CV-nya boleh. Kedua dari informasi pendukung. Informasi pendukung tuh gini, kamu kan juga butuh branding ya gitu. Iya, Kalau kalau cuma ngelihat orang hebat dari CV itu banyak banget gitu. Tapi pembedamu apa? Biar kamu bisa ditandain sama orang di mana. Sehingga butuh branding. Branding tuh apa? Akhirnya ya kamu juga harus eksis di banyak platform sosmed dong kalau enak gitu kan. Itu iya, punya LinkedIn lah gitu kan. Itu. Nah, setelah punya LinkedIn apa? Aktif lah di LinkedIn. Ya aktif melamar, ya aktif membangun koneksi, ya aktif memperkaya ilmu gitu dengan join ke komunitas-komunitas, baca artikel-artikel di dalamnya LinkedIn gitu sehingga orang tahu gitu kamu itu siapa gitu. Terus di platform lain misalkan gitu bisa kamu pakai tuh gitu. Kamu bikin konten-konten menarik yang akhirnya jadi portofolio tambahan kamu di dalam CV gitu kan. Itu iya. bisa kamu lakuin gitu. Nah, setelah kamu ngelakuin itu semua gitu kan, observasi lagi gitu. Sejauh ini gimana ya? Udah bagus belum? Kalau masih belum lagi, lihat lagi. Coba ditarget harian. Jadi kayak gini, aku sehari tuh harus ngirim CV tuh sekian gitu. Teman-teman di grup locker tuh bisa sampai rata-rata tuh 30 lamaran per hari gitu. Apakah kamu bisa melakukan itu? Gitu. 30 lamaran per hari ini weekend weekdays ya gitu. Nggak pedulin di jam Iya, kerja apa enggak gitu. Coba gitu. Jadi konsisten aja gitu. Aku udah coba naikin lagi gitu. Memang itu ibaratnya tuh kayak mancing ya, lempar kemana-mana sesuai dengan minat dan kualifikasi gitu kan. Sambil di sosmed itu kamu rame gitu. Gitu. Pasti kok aku yakin kalau itu tuh nanti bakal 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 cepet kok kayak gitu. Ini aku nggak ngomongin batasan-batasan yang dimiliki sama masing-masing anak ya. Itu batasan-batasan yang dimiliki masing-masing anak tuh macam-macam. Ada yang eh, dia masih punya batasan dari sisi bahasa gitu. Kamu nggak bisa bahasa Inggris nih. Ya udah jadi loker-loker yang menuntut dia pakai bahasa Inggris pasti otomatis kayak eliminasi tuh. Wah kak, aku nggak bisa keluar kota nih kak. Wah ya udah dia lokernya cuma sekitar-sekitar di daerah tempat tinggal dia gitu. Wah kak, aku nggak iya, mau di bidang-bidang ini nih kak. Aku cuma mau jadi ini ya sudah. Dia dapat batasan-batasan cuma di sektor-sektor itu saja. Sehingga itu pada saat kamu punya batasan-batasan kan pilihan dikit nih, ya kan? Gitu. Nah, kalau pilihan dikit harusnya intensitas ditingkatkan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung tamat kayak CV-nya nggak berlaku deh kak yang HTS friendly atau yang kok aku tetap nggak ini ya. Mungkin tadi kamu punya batasan pribadi yang sebenarnya menuntut kamu untuk ada suatu intensitas yang lebih tinggi gitu. Gitu sih Riz. Gitu. tapi Kak, kalau untuk mengirim lamaran pekerjaan, kalau misalnya di luar weekdays nggak apa-apa, misal di weekend gitu, nggak apa-apa? Ya, jadi gini, mengirim lamaran itu paling efektif itu adalah di jam kerja. Oke. Aku nggak bilang jam berapa sampai berapa. Jadi kalau di jam kerja tuh lamaran kamu tuh kamu lempar dengan intensitas tinggi gitu. Nah, di luar itu boleh nggak? Ya boleh gitu. Buktinya apa? Itu banyak orang yang lagi kerja pindah kerja tanpa resign dulu kan gitu. Kapan coba dia bisa ngirim lamaran kalau nggak di luar jam kerja, bahkan di weekend gitu kan. Iya, Pasti pulang kerja malam baru bisa ngirim gitu kan. Gitu. iya, Itu. Tapi Kak, tapi ada yang bilang di seminar HR itu ngecek cuma jam sekian sampai jam sekian gitu. Lah aku balik lagi. Apa jaminannya kalau malam hari mereka nggak buka laptop, nggak ngecek email gitu. Nggak ada jaminannya gitu. iya, Itu HR tuh fungsinya penting banget ya, jadi jembatan gitu ya antara perusahaan dan ya kalian kandidat-kandidat gitu. Jadi ya nggak ada jaminannya gitu. Mungkin yang dimaksud adalah intensitasnya ditingkatin di situ. Misalkan ada besok nih Jumat nih, ada lowongan kerja bagus, diposting Jumat jam 5 sore sebelum dia pulang posting. Coba kamu lihat tuh iya. Jumat Jumat maghrib lihat gitu kan. Eh, Jumat maghrib lihat, terus kamu mau lamar kapan? Senin gitu. Gitu. Nanti kamu kalah cepat sama yang lain kan gitu. Tapi Pak, saya biasanya seperti itu sih Pak, karena saya kan belum belum tahu kalau misalnya jadi masih terpaku dengan, apa,
dengan penjelasan gitu kan di salah satu mungkin webinar atau seminar yang pernah saya ikuti gitu. Jadi kan lebih baiknya ya di weekdays gitu kan, Senin sampai Jumat di jam kerja. Ya. Jadi kalau semisal saya mendapati lowongan kerja di hari Jumat, Sabtu atau Minggu, saya benar-benar menunggu hari Senin dulu. Ya itu makanya itu. Nah, tadi ya webinar itu lebih baik di webinar itu bilang katanya ngelamar kerja di jam kerja itu lebih baik gitu. Itu kalimatnya nggak komplit ya. Jadi ngelamar kerja kapanpun itu baik, tapi ngelamar kerja di jam kerja lebih baik gitu. Yang artinya semua ya kapanpun kita hidup di zaman kapanpun dimanapun gitu. Banyak orang yang dapat dapat pekerjaan lamar. Contoh aku sendiri nih gitu. Kerjaanku yang sekarang aku lamar dari Sabtu ke hari Minggu hampir jam setengah 2 pagi gitu. Pas lagi melek aku lamar aja di tengah malam gitu. Kadang habis tahajud gitu kirim gitu. Ya nggak masalah gitu, atau misalkan malam hari kirim nggak masalah. Tadi aku ngomong diuji, ya kan? Pembuktian efektivitas waktu untuk melamar kerja tadi disesuaikan dengan batasan pribadi, pengalaman pribadi, dan jangkauan lewat platform. Nah, nggak semuanya bisa disesuaikan dengan cara katanya. Walaupun itu suatu seminar besar yang bagus gitu ya, gitu. Pasti akan ada suatu kesesuaian yang harus disesuaikan dengan diri sendiri gitu. Nah, yang perlu dipastikan tuh hanyalah CV-nya udah benar, dokumennya benar, platformnya siap, polanya kamu baca sendiri. Oh, kalau aku ngelamarnya cuma sekian per hari kok panggilannya cuma segini ya, aku tingkatin. Oh, kok begini ya gitu. Coba weekend. Gimana ya kalau aku tambah weekend? Gimana kalau misalkan porsiku tuh di hari kerja aja ada, misalnya kayak pagi sampai siang nih ada, tapi nanti malam hari ada gitu. Nanti aku pengen bandingin lebih banyak panggilan yang di siang hari apa malam hari gitu ya, riset sambil jalan. Nanti lama-lama kamu punya sense. Nah, sense itulah yang nanti akan turunannya tuh macem-macem. Yang bikin mata kita tuh peka. Oh, ini aku harus lamar segera. Ini sesuai, ini nggak sesuai. Ini nggak sesuai bidang tapi bisa dipelajari gitu. Oh, ini ternyata palsu. Sense itu akan muncul hanya pada saat kamu sudah melakukan teknisnya secara rutin gitu. Intensitasnya tinggi juga kayak gitu. Itu serius gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya gitu, dicoba dulu ya gitu. Ada lagi nggak yang lain yang pengen kamu tanyain tuh terkait dengan Hmm, ininya CV? mungkin kalau untuk CV kan harus masukin yang penting-pentingnya aja kayak poin-poin pendidikan, pengalaman, Heeh. terus mungkin karena saya belum kerja ya Pak, jadi kan baru ada Mm-mm. pengalaman magang. Nah, itu nggak apa-apa kan Pak dimasukin hanya pengalaman magang ditambah pengalaman organisasi saja gitu. Oke, jadi kamu kan fresh graduate ya gitu kan, seorang fresh Iya, graduate, kemudian gimana sih pengalaman, aku belum ada pengalaman kerja gini gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi yang penting semua pengalaman, jadi gini, seorang lulusan baru tuh yang akan dinilai itu dari keseimbangan antara prestasi akademis dan non akademismu pada saat mengenyam pendidikan terakhir. Jadi di CV-mu itu seolah-olah tuh kamu pengen pamer. Ini loh, saya tuh lulusan kampus ini, jurusan ini nilai saya segini. Bagus kan secara akademis? Tapi saya nggak cuma punya prestasi akademis loh. Ini loh secara non akademis, aku ikut organisasi ini, kepanitiaan ini, magang ini. Terus akhirnya saya jadi bisa punya ini loh gitu. Itulah yang harusnya kamu tonjolin lewat CV-mu. Jadi nggak masalah itu. Gitu ya. oke baik Pak. Tuh. Ada lagi nggak yang mau kamu tanyain? Boleh soal CV, soal LinkedIn. Mungkin seputar LinkedIn, gimana ya Pak biar menarik para HR untuk mungkin bisa jadi melirik profil LinkedIn kita atau jadi nilai plus kalau misalnya kita lagi ngelamar kerja. Jadi kan salah satunya kan mungkin dilihatnya dari LinkedIn atau dari media sosial lainnya ya Pak. Hmm. Cara cara personal brandingnya tuh bagaimana Pak? Itu Good. seperti itu. Jadi gini, step nomor satu pasti jelas, melengkapi profil LinkedIn secara selengkap mungkin sesuai dengan CV tanpa perlu upload CV. Oke, yang penting isinya komplit. Yang kedua, bangun koneksi dulu. Bikin koneksi kamu tuh minimal 500 orang ke atas.
gitu. Bahkan kalau udah 500 orang ke atas, koneksi kamu itu kalau bisa sampai maksimum, karena maksimum itu sampai 30.000, itu jadi kayak sampai jangka panjang gitu loh. Aktiflah di LinkedIn bahkan saat kamu lagi nggak butuh kerja. Misalkan kamu masih jadi sekolah atau kamu nanti suatu saat udah bekerja, ya kan? Iya, Pak. LinkedIn itu harus di-maintain, jangan ditinggal. Nanti ngambek dia, nanti nggak kerja si LinkedIn-nya gitu. Jadi harus Iya. disayang LinkedIn-nya. Nah, sekarang gimana biar aku sebagai seorang first grade lebih kayak ke seorang job seeker gitu ya, biar dinotis gitu ya. Kemampuanku tuh dinotis. Ya gampang. Notice itu kan intinya satu, ada yang namanya ditandai di notice itu kan harus ada barangnya dulu. Jadi tadi lengkapi dulu Iya. profilnya, pasti udah lengkap. Yang kedua adalah melengkapi profil itu ada yang kayak informasi basic gitu ya, kelengkapan basic sama yang sambil jalan. Yang sambil jalan itu apa ya? Konten itu tadi. Gitu. Silakan secara rutin kamu kunjungi postingan-postingan banyak influencer kayak di LinkedIn kan gitu. Ikut nimbrung, ikut komen, menyampaikan pendapat dan pikiran, boleh nggak? Boleh gitu kan. Terus apalagi kita sadar bahwa kita tuh punya ilmu loh yang bisa kita share, kita punya hobi, kita punya kesenangan, ada topik-topik tertentu atau keahlian tertentu yang bisa dibagi sama sesama. Bodo amat deh yang lihat cuma dikit gitu kan, sharing Iya. aja gitu. Nah, cara nge-share-nya nanti pakai teknik, misalnya biar banyak yang lihat, nge-share sambil nanti mention banyak influencer ya, biar nanti dibantu up, dibantu like. Heeh. Atau misalkan nggak kayak gitu, ditambah juga dikasih hashtag gitu, kasih tagar. Tagar itu selain untuk, nanti aku bahas lah di YouTube-ku yang nanti aku upload ya gitu, belum aku upload aja. Jadi terkait dengan penggunaan hashtag untuk branding gitu. Jadi hashtag tuh fungsi utamanya sebenarnya mengelompokkan kategori artikel atau postingan gitu. Jadi kayak postingan ini tuh relate sama ini gitu kan. Gitu. Cuman selain itu kita bisa bikin hashtag khusus untuk kita, branding kita gitu. Iya. Gitu. Tentang Rizky misalnya gitu kan. Jadi kamu pakai hashtag itu terus gitu. Jadi setiap postingan di LinkedIn kamu ada hashtag tentang Rizky itu pasti itu soal soal kamu semua gitu. Jadi ada yang hashtag untuk biar postingan kamu tuh ngumpul gitu ya, kayak hashtag yang udah sering dipakai sama orang gitu. Itu ada yang hashtag memang untuk menunjukkan ini postingan ciri khasku tuh ada hashtagnya ini gitu. Dan itu lakuin secara rutin gitu. Nah, maka tadi di awal-awal sambil sambil bikin postingan rutin, sambil nge-tag orang, kasih hashtag gitu ya. Ini aku ngomong profilnya udah kelar dulu ya gitu. Sambil tadi bangun Iya. network gitu. Jangan jangan males untuk setiap hari follow orang. Bahkan kalau temanmu masih dikit, connect aja, request connect gitu. Gitu kan. Kan connect dulu sampai temanmu banyak. Wah, aku job seeker, connect sama HRD sebanyak mungkin gitu. Gimana caranya? Nanti aku habis ini di sesi detail aku jelasin caranya gimana. Hanya itu aja yang perlu kamu lakuin. Itu pasti naik-naik sendiri gitu. Kenapa gitu ya? Aku udah lakuin juga gitu. Aku punya LinkedIn sejak aku masih mahasiswa gitu. Aku jadi mahasiswa baru bikin LinkedIn gitu. Sama gitu, butuh prosesnya sama juga gitu. Waktu itu juga bingung juga kan itu. Tapi kayak kita asik sendiri. Pernah lihat nggak kamu lagi jalan-jalan terus ada kerumunan orang gitu kayak apa nih, ada orang jualan terus rame banget di situ, terus kamu kayak jalan terus ngeliatin gitu ya gitu. Pusat kerumunan itu pasti akan diliatin gitu. Itu namanya narik fokus gitu ya. Iya, Pak. Fokus itu menular gitu. Logikanya tuh gitu. Ada kerumunan gitu kan. Terus pada sibuk terus kan pasti ngeliat. Atau kamu lagi jalan di depan kamu ada banyak orang pada ngeliatin ke langit gitu. Terus kamu kayak jalan kayak berhenti terus kayak apa sih? Nah, gitu. 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 Atau mungkin ada, nggak tahu nih, di pinggir jembatan, pinggir jalan orang pada berhenti gitu. Dalam tanda kutip mungkin ada kecelakaan atau apa yang udah nggak ada barang tapi pada berhenti ngeliatin gitu kan. Gitu. Kamu pasti motormu pelan atau mobilmu pelan. Itu ada apa nih Betul. gitu. Ya itu namanya fokus tuh nular gitu. Itu Iya. otomatis itu sebenarnya teknik sales yang basic ya. Itu bukan bukan digital sales, bukan digital marketing itu udah teknik awal. Pada dasarnya fokus itu menular, filosofinya tuh gitu. Sehingga tadi gitu, kalau kamu asik sendiri, kamu rame sendiri, lama-lama tuh nggak diperhatiin jadi diperhatiin. Nah, kalau kamu diperhatiin udah asik, nanti suatu saat akan jadi pusat perhatian gitu. Nah, Iya. kalau udah jadi pusat perhatian ya sudah gitu. Enak gitu. Nah, itu tadi makanya kamu harus CV itu duplikat diri ya kan. CV itu duplikat diri. Nah, yang ada di CV kamu cloning tuh. Cloning di YouTube jadi gimana, cloning di LinkedIn jadi gimana. Kamu duplikat lagi ke sana jadi gimana gitu. Karena gitu doang sih, Riz.
gitu. Nah, habis ini di sesi detail aku jelasin dikit gitu. Oke, siap, Pak. Ada lagi nggak, Riz, yang pengen ditanyain? Mungkin cukup sih, Pak, Oke. untuk CV dan juga LinkedIn. Oke, Sudah jelas. di sesi general udah cukup ya. Sekarang aku masuk ke sesi detail ya, Riz. Ya, Pak. Boleh. Oke, bentar.